Ketemu lagi di sesi Principles of Public Relations, The Role of PR and Ethics bersama saya, Mas Novel. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang riset dalam PR atau PR Research. Di LMS, kalian bisa lihat bahwa saya sudah mengupload beberapa materi atau slide tentang riset. Pentingnya riset dalam PR adalah pasti mendukung pekerjaan kita. Tapi kita bahas dulu yuk, apa sih definisi riset? Riset adalah systematic effort yang ditujukan untuk mendapatkan, mengkonfirmasi, menemukan suatu penemuan, baik itu berupa ide, fenomena, investigasi, fakta, ataupun hal-hal lainnya yang akhirnya bisa diformulasikan secara saintifik atau ilmiah dan secara bertanggung jawab. Nah, kenapa sih riset itu penting? Tidak hanya untuk kepentingan medis dan sains, tapi ternyata PR juga butuh riset. Karena kita butuh mengumpulkan data yang paling baru, kita butuh mengumpulkan informasi yang relevan untuk membantu kita menciptakan suatu keputusan atau decision making. Ada juga project further plan, ke depannya kita mau seperti apa langkahnya berdasarkan riset itu, dan terakhir pastinya mendapatkan suatu validasi dari asumsi yang kita sudah punya terlebih dahulu. Riset terbagi dua. Ada yang riset secara primary research and juga secondary research. Primary research is any research that you do based on the first experience or field research. You get it from the first person or the first source, and then you analyze it yourself, and then you get your conclusion and analysis, so you get your own research, which is on your own. Meanwhile, secondary research is what we do based on the desk research, atau kita melakukan dari sumber-sumber yang sudah ada, kita gali, kita kumpulkan, dan kita ambil konklusinya. Pertama, kita akan bahas soal pentingnya market research. Ada 5 langkah yang diambil ketika kita mau meriset suatu pasar. Yang pertama adalah mencari tahu masalahnya apa, mengembangkan rencana risetnya, apakah mau primary, secondary, apakah mau menggunakan interview atau survei. Ketiga, kita lakukan risetnya untuk mendapatkan data dan mengumpulkan semua yang dibutuhkan. Yang keempat adalah menganalisis dan melaporkan temuan-temuan di lapangan, biasanya menggunakan teori untuk diuji. Dan terakhir adalah mengambil kesimpulan dan take action berdasarkan hasil dari riset itu. Nah, dalam market research tujuannya adalah untuk mendapatkan insight atau pandangan paling baru dan paling relevan tentang suatu keadaan market atau pasar, baik itu dari keputusan pembelian, kemampuan orang untuk membeli, serta positioning apa yang orang-orang sudah punya tentang produk atau brand kita. Kenapa sih riset itu jadi hal yang penting? Karena memang akan jadi suatu dasar supaya kita melakukan sesuatu berdasarkan suatu sumber yang valid, itu hasil riset. Dalam riset ada orientasi yang harus dijaga, yaitu saya singkat jadi CATS. Cost, accuracy, time, dan security. Cost berarti kita harus memastikan biaya yang dikeluarkan untuk riset sebanding dengan hasil yang mau didapatkan. Accuracy means kita harus mendapatkan data yang seakurat mungkin, informasi yang seterbaik mungkin, sehingga yang kita putuskan nanti berdasarkan sumber-sumber yang valid dan dipercaya. Time sudah pasti harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan terakhir, security. Semuanya harus secara aman sehingga kompetitor kita tidak mendengar apa yang kita temukan dan data kita jadi milik kita. Kecuali nanti ketika memang sudah harus dipublish atau memang boleh dipublish, silakan dipublish, tapi itu adalah otoritas dari perusahaan yang melakukan riset itu. Nah, untuk kepentingan riset sendiri, bedanya apa sih antara primary dan secondary? Primary biasanya dilakukan adalah first time, di mana kita bilang field research. Kita terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan kemudian menganalisis supaya dapat hasil yang paling akurat. Memang dia akan lebih lama karena mengumpulkan data secara langsung dan butuh waktu lebih panjang serta biaya lebih banyak karena kita mengumpulkan data from scratch. However, primary research bisa dilakukan setelah secondary research. Karena secondary research biasanya menjadi modal kita untuk berangkat untuk ke field research. Primary research sumbernya ada banyak ya, bisa jadi interview, bisa jadi telepon survey, bisa juga lewat panel, dan juga lewat focus group discussion. Kita mengumpulkan orang dan data dari sumbernya langsung. Secondary research atau desk research itu kita mengumpulkan data hanya dari komputer atau hanya dari data yang sudah ada. Contohnya bisa banyak, misalnya dari laporan, dari publikasi, dari dokumen-dokumen terdahulu, serta mungkin ada juga dari report dan documentation dari yang sudah ada di perusahaan itu. Nah, biasanya sumbernya kita harus cek dulu, karena dia adalah sumber tidak langsung, jadi cek lagi tanggalnya untuk ngecek apakah dia update atau tidak. Yang kedua adalah cek relevansi, apakah benar data yang kita temukan berhubungan dengan yang kita cari. Yang ketiga adalah accuracy. Is it hoax? Is it accurate? Siapa sumbernya, bisa dipercaya atau tidak. Penting untuk kita paham 3 hal yang sangat
esensial karena secondary data lagi dan lagi kita tidak dapat dari sumber yang paling pertama, sehingga sumber-sumber yang kita dapatkan harus divalidasi lagi apakah sesuai dengan date, accuracy, dan relevance. Nah, sumber dari secondary data tadi yang saya sebutkan banyak sekali sumbernya, dari perusahaan, dari pemerintah setempat, dari asosiasi, dari Kadin atau mungkin suatu group of people, bisa juga dari organisasi, dari directory atau dari database gitu ya. Ada commercial survey, ada media juga, social media juga bisa, internet, research consultant, dan lain sebagainya yang kita tidak perlu langsung mengumpulkan ke sumber asli, tapi dari dokumentasi yang sudah ada. Nah, impact measurement research adalah langkah berikutnya untuk memastikan riset kita punya dampak yang bisa diukur. Oke, setelah melakukan campaign atau suatu kegiatan, PR biasanya harus mengukur apakah campaign-nya atau event-nya berhasil atau tidak. Apakah dia efektif atau tidak, apakah disukai atau tidak, apakah berkualitas atau tidak. Nah, biasanya kita bisa nilai dari 3 hal, awareness, attitude, sama action. Awareness itu mengukur soal seberapa banyak orang yang tahu, seberapa banyak orang yang mengingat. Attitude kita lihat dari bagaimanakah si audiens kita bersikap terhadap pesan yang sudah kita sampaikan. Mereka terpengaruh atau tidak? Mereka suka atau tidak? Mereka ingat dan setuju atau tidak? Yang ketiga adalah action. Kita menilai keberhasilan suatu campaign dari tindakan apa yang bisa audiens kita reflect terhadap yang kita sampaikan. Bisa dilihat dari misal pembelian dari suatu produk atau mungkin pemilihan suatu kandidat kalau memang ternyata adalah sebuah pemilihan umum atau pemilihan politik. Nah, itu 3 hal itu bisa kita ukur lewat riset. Dan penting karena kita harus tahu bagaimana hasil dari campaign yang sudah kita lakukan. Untuk continuous research atau riset yang berkelanjutan seperti monitoring, kita bisa melakukannya dari before, during, and after. Before kita lakukan biasanya untuk mengukur apakah rencana kita akan disukai, apakah produk kita akan diterima. During adalah selama proses promosinya, selama proses campaign-nya, apakah yang terjadi, bagaimanakah reception masyarakat. Yang ketiga adalah si after, ketika sudah selesai bagaimana orang menanggapi experience atau campaign yang sudah kita lakukan. Apakah mereka suka atau enggak, apakah mereka akan beli atau enggak, apakah mereka akan merefer ke orang lain atau enggak. Dari hasilnya kita bisa menyimpulkan langkah berikutnya seperti apa, dan kita sudah pasti bisa memperbaiki lagi planning kita, strategi kita, dan pastinya mengklasifikasikan lagi jenis-jenis target yang mau kita tuju berdasarkan hasil riset tersebut. Sekian sesi hari ini, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.